Gimana sih caranya mengajukan revitalisasi satuan pendidikan? Pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan di kolom komentar channel YouTube saya. Jadi kebetulan di sini ketika saya buka aplikasi Dapodik, ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan tentang persiapan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Informasi lengkapnya dapat diakses di sini. Nah, seperti ini suratnya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri, nanti akan kita bahas isinya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman. Isi suratnya sudah saya ringkas untuk persiapan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Jadi revitalisasi satuan pendidikan itu apa sih? Revitalisasi itu bantuan sarpras sekolah bagi yang membutuhkan berdasarkan seleksi dinas dan pusat untuk satuan pendidikan yang paling membutuhkan. Nah, seleksi ini dari mana? Tentu dari isian Dapodik teman-teman ya. Teman-teman harus mengisikan data sarpras itu sesuai kondisi real satuan pendidikan teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengajukannya? Nah, yang perlu kita pahami bahwa kita tidak mengajukan, tapi mengisi data sesuai fakta kondisi bangunan di Dapodik. Kemudian akan diverifikasi oleh dinas dan masuk ke kualifikasi calon penerima atau tidak berdasarkan tingkat membutuhkan bantuan revitalisasi. Jadi berdasarkan data isian di Dapodik, berdasarkan tingkat kerusakan bangunannya itu nantinya akan diverifikasi oleh dinas pendidikan, nantinya akan diusulkan dan kita mengunggah berkas yang diperlukan. Setelah itu dilakukan perankingan oleh Direktorat Pusat. Nanti berdasarkan unggahan yang kita lengkapi itu dilakukan perankingan dan dilakukan finalisasi sekolah yang fix menerima revitalisasi satuan pendidikan. Lalu tugas operator itu apa? Jadi tugas operator itu bukan mengajukan revitalisasi, tapi mengisi data sarpras di Dapodik sesuai kondisi real. Jangan sampai kondisi bangunannya baik, tapi di Dapodik diisikannya rusak ringan, rusak sedang, atau bahkan rusak berat. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian data di Dapodik itu maksimal tanggal 28 Februari 2026. Ini batas cut-off-nya. Lalu apa yang harus diisi di Dapodik? Yang pertama adalah kondisi tanah sekolah. Ini kita isikan di Dapodiknya di sini, teman-teman. Ini kita close dulu. Kondisi tanah itu ada di sarpras, kemudian ini tanah dan bangunan. Lalu di sini ada informasi tanah, jenis prasarana tanah, dan kita lihat di sini untuk formulir tanah kita isikan sesuai dengan data tanah satuan pendidikan kita. Ada nomor sertifikat tanah atau panjangnya, lebarnya, luasnya, dan kepemilikannya apakah milik, sewa, pinjam, atau bukan milik. Kemudian alamat lokasi tanahnya kita isikan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah data tanah, selanjutnya adalah
jumlah bangunan sekolah. Nah, ini yang sering keliru ya teman-teman. Bangunan sekolah ini ada di sini, bangunan pada tanah. Kalau bangunan di sekolah saya itu ada bangunan unit 1, unit 2, unit 3, dan bangunan WC. Nah, jadi bangunan itu bukan ruang ya teman-teman, bisa jadi satu bangunan itu berisi 2 ruang kah, atau 3 ruang, 4 ruang, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan jumlah ruang pada bangunan di sekolah teman-teman. Selanjutnya, setelah jumlah bangunan sekolah, ada ruangan dan alat yang dimiliki sekolah. Ada di sini ya teman-teman, ruang, menu sarpras, lalu ruang. Nah, ini dia. Jadi contohnya di bangunan 2 sekolah saya ada terdapat ruang kelas 4, 5, 6, dan 3. Kemudian bangunan unit 1 ini ada ruang kelas 2 dan ruang kelas 1. Selanjutnya adalah tingkat kerusakan sekolah. Nah, tingkat kerusakan sekolah ini kita dapatnya dari mana sih? Kita dapatnya dari form tingkat kerusakan yang bisa kita unduh di https://bit.ly form PUPR-DAK. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah form penilaian kerusakan bangunan yang kita dapatkan dari Dinas PUPR. Selain tingkat kerusakannya juga ada denah. Ini adalah denah bangunannya. Ini ditandatangani oleh dinas dan pihak PUPR-nya. Selanjutnya di sini ada tingkat kerusakan sekolah. Kita perlu mengisinya di Dapodik juga teman-teman. Kita isinya di sini. Contohnya ini ruang kelas 4. Kemudian kita klik kondisi ruang. Nah, di sini kondisi ruang kelasnya kita isikan di sini apakah tidak ada kerusakan, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat. Kemudian nilai kerusakannya ini kita lihat di form tingkat kerusakan bangunan ini, teman-teman. Nah, di sini ada berapa persen? Kalau di sini contohnya 29%. Nah, untuk ruang yang ini contohnya ruang perpustakaan. Lalu kita cari ruang perpustakaan, lalu kita isikan nilai kerusakannya di sebelah sini. Nanti tingkat kerusakannya kita pilih yang rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan sesuai dengan form yang ada di sini. Keterangannya di sini, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat ada di sini. Kalau sudah, nanti tinggal simpan dan tutup. Nah, setelah mengisi tingkat kerusakan bangunan, tingkat kerusakan ruang, selanjutnya form tersebut diunggah di web SP-Datadik. Nah, kebetulan web SP-Datadik tadi saya buka lagi belum bisa ya teman-teman. Jadi form ini juga perlu kita unggah di SP-Datadik. Juga kita isikan persentase dari tingkat kerusakan bangunannya. Kalau sudah, selanjutnya untuk alur penerimaan bantuan revitalisasi ada di konten saya lainnya. Jadi teman-teman bisa kunjungi channel saya Bu Guru Titik, kemudian teman-teman bisa
cari, gunakan menu pencarian, ketikkan saja di sini revitalisasi. Nah, di sini kebetulan kemarin sekitar 2 bulan yang lalu saya baru saja mengisi kelengkapan dokumen revitalisasi sekolah. Kemudian apa yang perlu dilakukan kalau revitalisasi sudah disetujui oleh Direktorat Teknis, lalu cara mengubah dokumen yang diunggah di revitalisasi sekolah. Misalnya teman-teman ada kekeliruan mengunggah dokumen, mau diubah, caranya ada di sini. Dan juga misalnya bukan rehabilitasi tapi pembangunan, di sini juga ada cara untuk mengisi dokumen pembangunan. Dan juga hal yang perlu diperhatikan untuk foto program revitalisasi sekolah. Jadi untuk ketentuan fotonya bagaimana ada di sini teman-teman. Jadi seperti itu untuk konten yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman, konten saya lainnya. Kemudian sebagai penutup, tugas operator itu hanya menginputkan data sesuai fakta yang ada, bukan mengajukan bantuan revitalisasi. Jadi kita isikan saja kondisi sarpras sesuai dengan kondisi real, bangunannya, tingkat kerusakannya, dan kita tunggu dinas untuk memverifikasi tingkat kerusakan bangunan. Kemudian kalau memang sudah membutuhkan, nanti akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.